Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak ahli baik beserta keluarga, dan yang saya hormati bapak-bapak sekalian pengajian Rutin Kota Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih bisa merasakan kesehatan, kesempatan, dan kita menyadari bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam. Kita tidak di rumah pengajian di kampung. Satu larutnya ada maka kursi dia ada yang panas ada kita di dan kita sangat menyadari bahwa betapa pentingnya kesehatan ini ketika dikala kita sakit, bapak-bapak sekalian. Ketika kita sakit, makan kita tak selera, tubuh ngapain pun tak sedap, dan kita iri melihat orang yang sehat, dan kita berpikir bahwa luar biasanya nikmat kesehatan ini. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan ada dua nikmat yang paling sering manusia itu lupa, nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Waktu maksudnya adalah nikmat hidup. Betapa pentingnya kita bersyukur atas hidup yang telah Allah berikan ini. Karena saya yakin bapak-bapak sekalian, tidak ada satupun di antara kita ini yang mau hidupnya dihargai, dibuat harganya maksudnya. Contoh seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kita dikasih uang 3 miliar, tapi hidup kita tinggal 2 hari lagi misalnya. Pasti kita tolak uang 3 miliar itu. 3 miliar dikasih sama kita, hidup 2 hari lagi. Gak ada artinya uang 3 miliar itu sama kita. Tapi bisa kita bayangkan setiap pagi kita terbangun dan kita lupa terkadang bersyukur kepada Allah, dan kita condong langsung memikirkan hak kita tanpa memikirkan kewajiban kita sebagai manusia. Karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang telah diberi dan kesehatan yang telah Allah beri. Dan mudah-mudahan dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah, itu adalah bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu patuh kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke tema kita, pentingnya kita itu menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Islam ini yang telah mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang. Bagaimana seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua,
seorang istri harus berbakti kepada suami. Tetapi kita barangkali bapak-bapak sekalian jarang mendengar bahwa seorang suami durhaka kepada istri, seorang ayah durhaka kepada anaknya. Nah, disinilah yang kita perlu tahu bahwa ternyata ada seorang suami yang durhaka kepada istri, seorang ayah yang durhaka kepada anaknya. Siapa mereka? Mereka adalah seorang ayah yang tidak mau mengajarkan tauhid kepada anaknya. Mereka adalah seorang ayah yang tidak mau mengajarkan ilmu tentang agama kepada anaknya. Mereka adalah seorang ayah yang tidak mau menyeru anaknya untuk beribadah. Mereka adalah seorang suami yang tidak mau mengajarkan istrinya ilmu dan ketaatan. Inilah bahwa tanda-tanda seorang suami itu bisa durhaka kepada istri, seorang ayah bisa durhaka kepada anaknya. Karena itulah kita jangan heran bapak-bapak sekalian. Memang kita sering mendengar bahwa seorang suami itu adalah cerminan untuk keluarganya, untuk istrinya. Seorang ayah cerminan untuk anaknya. Memang iya, secara dominan kebanyakan seperti itu. Bahwa bagaimana akhlak seorang ayah, akhlak seorang suami itu bisa menjadi cerminan bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Karena itu jangan heran kalau misalnya seorang suami itu suka marah-marah di rumah, itu nanti terkadang anak juga suka marah-marah. Bahkan istri juga bisa durhaka, bisa juga suka marah-marah. Kita berbicara masalah yang mendominan. Walau tidak semuanya seperti hal nabinya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh kan kita tahu bapak sekalian. Nabi Nuh itu sudah capek itu menasihati istrinya, anaknya supaya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Ma'alaikal balagh. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Urusan yang memberi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu ilallah. Jadi tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami itu hanya menyampaikan, mengajak. Begitu pula kita lihat kan Nabi Ibrahim itu juga mengajak ayahnya supaya untuk taat kepada Allah. Tapi faktanya kehendak Allah itu ayahnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh yang bisa menjadi ibrah kepada kita bahwa tugas kita itu hanya mengajak dan hanya menyampaikan. Yang memberi hidayah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita itu mengajak keluarga kita dalam ketaatan. Karena kan kita tahu keluarga kita ini aset, bisa membawa kita nanti selamat di akhirat, bisa juga menjerumuskan kita di akhirat. Tentunya kita berjuang karena kita tahu bahwa keluarga kita ini aset. Kita harus berjuang, memperjuangkan keluarga kita supaya menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal apa yang kita didik, yang kita ajarkan itu bisa bermanfaat untuk kita meskipun nanti kita sudah meninggal dunia bapak-bapak sekalian. Karena itu kan kita sering dengar hadis idza mata ibu adama infata amaluhu ila talatah gitu kan. Kalau mati anak Adam itu akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah, dan juga ilmu yang bermanfaat, doa anak
doa anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah ya tentunya kita tahu, seperti kita menyumbangkan sesuatu, namun sifat sumbangannya itu nggak habis. Kita sumbangkan untuk masjid batu, kita sumbangkan semen, kita sumbangkan Al-Quran. Ini adalah contoh-contoh daripada sedekah jariyah, Bapak sekalian. Walaupun kita wafat nantinya, selagi orang membaca Al-Quran yang kita sedekahkan itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sedekah jariyah. Begitu juga ilmu yang bermanfaat ini tadi, tentunya yang kita ajarkan kepada keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita ajarkan anak kita ngaji, baca Al-Quran, kita nggak perlu bikin judul kirim doa, nggak perlu bikin judul baca Al-Quran kirim pahalanya untuk orang tua, nggak perlu kita bikin judul itu, Bapak. Karena kita sendiri kalau di paham Muhammadiyah itu tentunya tidak diajarkan dalam paham Muhammadiyah. Karena yang jelas yang kita pahami itu, kalau kita ajarkan anak kita ngaji, meski kita telah wafat, setiap dia mengaji maka pahala dia mengaji itu akan kita tuai. Kita ajarkan dia sholat, setiap dia sholat maka pahala sholatnya itu akan kita tuai tanpa kita mengurangi pahalanya. Kita ajarkan dia sedekah, setiap dia sedekah tanpa dia minta ini sedekah atas nama ayah, maka itu akan menjadi pahala untuk orang tua. Dan itulah hasil pendidikan. Maka barang siapa yang menghendaki satu kebaikan untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang telah dilakukan orang lain itu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian kita di sini, kita ajak kawan kita sholat, yuk sholat yuk, itu gak sia-sia. Ketika dia sholat, ada pahalanya sama kita. Kita suruh kawan kita baca Al-Quran, kita bilang. Dia baca Al-Quran, gak sia-sia, ada pahalanya sama kita. Begitulah indahnya kita di dalam berislam. Terlebih kepada yang sudah kita betul-betul didik seperti anak dan istri. Jadi alangkah ruginya ketika kita biarkan aset kita ini, kita tidak didik, kita biarkan, sehingga ketika kita wafat, kita sibuk menunggu di alam barzah, menunggu paket, sementara kita tidak dapat paket. Sementara tetangga kita di sebelah sibuk menerima paket. Ada kiriman COD pula ya. COD. Udah dibayar dibuka, nggak lagi COD. Udah dibayar duluan, udah terima bersih. Kita sibuk nunggu paket kita kirim datang. Sementara anak tadi yang kita sibuk sekolahkan tinggi sampai ke luar negeri, bahkan jadi salah satu kepala perusahaan, nggak pandai sholat, nggak pandai baca Al-Quran, nauzubillah min dzalik. Karena itu bapak sekalian, pentingnya kita menanamkan ilmu agama itu kepada keluarga kita, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mereka dan menjadi pahala bagi kita. Dan juga begitu juga dengan sedekah, ya kan Pak. Jadi boleh kita itu bersedekah atas nama orang tua, itu dibolehkan karena memang ada dalilnya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin itu kan, ada yang bertanya bahwa apakah kita terpaku kepada hadis yang 3 amalan itu tadi. Ternyata tidak. Ada juga amalan yang bisa mengalir kepada orang yang sudah wafat, yaitu sedekah. Kita boleh bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah wafat. Namun kalau kita sudah didik sedekah dari sejak dini, kapanpun dia bersedekah, maka itu akan menjadi pahala bagi orang yang sudah wafat, meski dia tidak mengucapkan namanya dan sebagainya. Nah, itu adalah keuntungan bagi kita ketika kita menjadikan keluarga kita ini bisa betul-betul menjadi aset untuk akhirat kita, bapak-bapak sekalian. Jangan sampai di akhirat kelak justru kita lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi
Kita itu lari daripada saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abi. Seorang ibu lari, seorang ayah lari dari anaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seorang istri, seorang anak, kekasihnya, semuanya lari. Karena sibuk, karena ketakutan dengan apa yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Yang tadinya kita harusnya selamat, karena ketika bapak-bapak sekalian, ketika kita sibuk dengan amalan kita sendiri, namun kita melalaikan keluarga kita, maka itu sudah menjadi bencana bagi kita. Sedangkan membiarkan saja itu sudah bisa menjadi bencana bagi kita. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga malah sibuk melakukan maksiat dan mengajak keluarga kita dalam maksiat. Contoh ya kan Pak, kita mengajarkan anak kita judi. Terkadang ada itu Pak di luar sana, diajarkan anaknya judi kan. Terkadang maaf kayak gitu, kalau dia wafat nggak tobat, ayahnya nggak tobat, wafat, anaknya pun belum tobat main judi karena dari yang diajarkan ayahnya, maka itu akan menjadi siksaan bagi ayahnya. Kecuali ayahnya tobat, terus ayahnya berdoa, ayahnya minta kepada anaknya supaya berhenti. Nah ini lain ceritanya, wafat dia, tapi anaknya nggak mau berhenti, maka sudah gugur kewajiban seorang ayah. Tapi kalau yang menjadi masalah tadi, ayahnya belum tobat, wafat, anaknya pun nggak tobat, belum wafat, masih menjudi, maka setiap menjudi itu bapaknya akan kena siksaan juga dalam barzakh. Jadi ada pahala yang mengalir, ada juga dosa yang mengalir. Jadi jangan sampai anak kita itu bapak sekalian kita jerumuskan dalam perbuatan dosa. Jangan ajarkan judi dan sebagainya. Apalagi misalnya ada bapak-bapak yang masih suka beli nomor kan, misalnya disuruh anaknya beli nomor, belikan dulu gede kan, terus anaknya diam-diam nanti belajar itu beli nomor juga. Ini hati-hati kita sih, harus kita jadi itu masalah ini. Nah bapak sekalian rahmat Allah, yang mesti kita pahami supaya kita bisa mendidik keluarga kita agar kiranya selamat, dan juga keluarga kita bisa menjadi aset untuk kita, agar kiranya hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang dapat saya sampaikan lebih kurang dan atas segala kehilafan saya maaf kepada kita semua. Allah mohon ampun. Dan satu lagi Bapak-bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada kita semua yang telah ikut berpartisipasi di dalam grup yang saya kirim ya Pak. Ada grup di grup Muhammadiyah. Saya kirim di situ dari Lajismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, berupaya untuk mengumpulkan infak sedekah dengan meminta kepada setiap warga menyisihkan uangnya Rp10.000 setiap bulan. Dan uang itu dialokasikan ke Lajismu, disalurkan ke Lajismu, dan Lajismu insya Allah akan mengolah nantinya. Pengurus-pengurus Lajismu akan mengolah dengan beberapa program yang sudah kita rancang nantinya, seperti pembagian sembako, dan juga insya Allah kita ada program membuat sekolah-sekolah anak SD atau anak TK, SPP-nya yang kurang mampu kita gratiskan. Dan itu Lajismu yang bertanggung jawab di situ nanti kalau dananya ada gitu. Jadi mari sama-sama Bapak sekalian kita besarkan nama Lajismu ya Pak. Karena Lajismu ini kan lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, dan ini alhamdulillah sudah disahkan Kementerian Agama, bahkan disahkan negara. Jadi tanpa daripada bantuan bapak-bapak sekalian dalam berinfak atau membayar zakat, maka Lajismu ini tidak akan bisa bergerak nantinya. Jadi saya di sini sebagai pengurus meminta kepada kita semua, kiranya
bisa menyisihkan sedikit rezeki kita untuk lajismu. Karena insya Allah kalau uangnya ada, akan banyak program-program yang akan kita kerjakan seperti UMKM kalau uangnya ada. Karena di Medan itu Pak, mereka itu setiap tahun punya target 4 orang atau 6 orang dikasih usaha. Jadi mereka betul-betul data siapa warga yang tidak mampu dan apa keahliannya. Rupanya dia ahli jualan, itu sterling dikeluarkan sama Lajismu, bahkan sama modal-modalnya dikeluarkan Lajismu tanpa dipotong biaya apapun. Dan harapannya ketika mereka sudah lancar dalam berjualan, mereka salah satu menjadi donatur Lajismu. Jadi mereka bisa juga menyumbangkan sebahagian uang mereka untuk Lajismu. Dan itu sudah berjalan di Lajismu wilayah, apalagi Lajismu Sumatera Utara. Jadi harapan kita terus sekalian, kita minta kepada kita semua agar kita bersama-sama untuk menyalakan Lajismu ini ke depannya. Mudah-mudahan kami juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.